sampaikan kepada kami. Selamat sore Bapak Ibu. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan materi kami tentang pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah Provinsi Sulawesi Utara. Nah, dalam kondisi sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19, maka pemerintah Sulawesi Utara melakukan kebijakan dengan menindaklanjuti atas PP nomor 43 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemilihan ekonomi. Karena kondisi pandemi, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional. Dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 5 PMK 07 tahun 2021 tentang pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PMK nomor 43 PMK 07 2021. Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah pusat dalam upaya pemulihan ekonomi di daerah sebagai akibat dari pandemi yang kita rasakan sudah mau hampir 2 tahun ini, sehingga pemerintah mengusulkan dan pemerintah Sulawesi Utara memperoleh pinjaman pemulihan ekonomi dan kita patut bersyukur bahwa dari usulan 56 daerah Sulawesi Utara termasuk di situ, sehingga limit pemerintah pusat yang sebesar 19,7 triliun dan termasuk mendapat bantuan adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya melanjutkan pemaparan dari rekan saya tadi yang sudah begitu baik. Memang Bapak Ibu, kalau kita mendengar terkait pinjaman itu adalah hal yang mungkin sangat viral dan indikasinya ke arah negatif. Namun pada saat ini karena ada pandemi COVID-19 dan dengan dukungan pemerintah pusat yang sudah kita dengar tadi bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu dikategorikan berprestasi karena dari 56 daerah hanya 19 daerah yang memperoleh pinjaman dari limit 19,7 triliun rupiah. Memang banyak sekali daerah yang berbondong-bondong dan Sulawesi Utara mendapat bagian. Itu juga merupakan suatu keberhasilan dari pimpinan kita Bapak Gubernur. Dan dari limit 19T itu Sulawesi Utara mendapat limit pinjaman sebesar 723 miliar rupiah yang membiayai 283 kegiatan dalam 9 sektor. Seperti yang kita lihat di hadapan sini, ada beberapa sektor yang kesemuanya ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan program pemulihan ekonomi di daerah. Dan kesemua kegiatan ini telah dilaksanakan dan sudah berdampak terhadap pemulihan ekonomi di Sulawesi Utara. Boleh di slide berikut. Ini Bapak Ibu, manfaat sosial dan ekonomi di Sulawesi Utara yang sudah terjadi akibat dari program PEN yang bersumber dari pinjaman PEN, yaitu penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan bahan baku lokal, ada mengurangi pengangguran, berkurangnya tingkat kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat. Dan ini adalah tujuan yang diarahkan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari pinjaman PEN, yaitu pemulihan ekonomi di daerah. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Sulawesi Utara harus merealisasikan dampak ini. Dan itu dia, dan hal itu dipantau langsung oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJPK, secara berkala. Dan Sulawesi Utara harus menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan
penyerapan yang terjadi baik realisasi keuangan maupun realisasi kegiatan presentasinya. Seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan secara umum dari rekan saya, Bapak Zulkifli. Oke, baik, terima kasih Bu Olga. Sama tadi yang dijelaskan oleh Pak Roy terkait dengan pengantar atas salah satu program nasional, kalau boleh kita flashback sama halnya disampaikan juga oleh Bu Olga bahwa pinjaman yang ada di daerah ini adalah salah satu program nasional melalui program pemulihan ekonomi nasional yang secara nasional dikomandoi oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Apa sebetulnya yang menjadi dasar pelaksanaan program PEN? Program PEN ini adalah program yang tidak semata-mata lahir begitu saja, tapi karena ada situasi kedaruratan nasional yang saat itu memang mau tak mau Presiden Jokowi harus memutuskan ini langkah satu-satunya selain negara akan bangkrut, negara akan kolaps ekonominya, maka ini yang kemudian dilahirkan kebijakan ini. Nah, di daerah kita menjadi luar biasanya adalah ketika secara nasional ada pemutusan kerja besar-besaran, bahkan Departemen Tenaga Kerja tidak bisa mengantisipasi ini karena banyaknya PHK, maka kita di daerah ketika ada pinjaman PEN ini, maka setidaknya ada 10.000 tenaga kerja di masa pandemi bisa diselamatkan. Nah, itu artinya ada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara di tahun 2020. Mudah-mudahan ini ada peningkatan di 2021, itu ada peningkatan sampai dengan 0,99%. Masih sedikit, tapi ini menjadi luar biasa di masa pemerintahan ODSK. Nah, ini tentu menjadi keunggulan salah satu yang berbeda di daerah-daerah lain, karena di masa Pak Gubernur ini itu ternyata di atas angka rata-rata nasional. Syukur kondisi meskipun ada gelombang kedua ini, kita masih tetap dalam zona orange. Ini yang saya kira menjadi keberhasilan di program PEN untuk daerah Sulawesi Utara. Nah, hal lain saya kira tadi sama halnya dengan yang disampaikan juga oleh Bu Oke, BKAD yang menjadi bagian dari leading sektor atas program PEN di daerah ini yang kemudian mengupayakan lagi di 2021 ini ada pertambahan jumlah pinjaman yang itu tentu juga mendukung apa yang kira-kira menjadi upaya dari pemerintah daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Saya kira itu sebagai tambahan. Terima kasih.